Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di sini Pak Guru akan menjelaskan tentang meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu sangat penting untuk kita ketahui, entah yang bersifat spontanitas maupun ilmiah. Sejak kecil itu telah diajarkan bagaimana agar kita selalu bersikap meneladani sifat Rasulullah, yaitu pengertian iman kepada Rasul, yaitu pengertian iman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut, sebagaimana firman Allah di surat Al-Imran ayat 164, artinya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan atau jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Imran juz 3 ayat 164. Dua tugas para rasul. Yang pertama yaitu sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua yaitu sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga yaitu sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang empat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Yang ketiga yaitu sifat-sifat para rasul. Adapun secara rinci sifat-sifat tersebut adalah yaitu yang A, sifat wajib, sidik. Yang pertama sidik, artinya berkata benar. Apapun yang dikatakan oleh Rasul merupakan kebenaran, tidak ada yang salah sama sekali. Yang dua, amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para Rasul adalah manusia yang jujur. Yang ketiga yaitu dapat dipercaya. Yang empat, tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima kepada umatnya. Wahyu dari Allah tersebut disampaikan 5 oleh para rasul apa adanya, tidak ditambah maupun dikurangi sedikit pun. Yang keenam yaitu fatona, artinya cerdas. Seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Yang B yaitu sifat mustahil, yaitu yang pertama yaitu kazib, artinya dusta. Yang kedua khianat, artinya tak dapat dipercaya. Yang ketiga kitman, artinya menyembunyikan. 4 balada, artinya butuh. Yang C yaitu sifat jaiz. Adapun sifat jaiznya para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada umumnya, seperti makan, minum, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Yang 4 yaitu kisah dakwah 25 rasul, yaitu nomor 1 yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga dan Allah kemudian menciptakan Hawa untuk menemaninya.
Nabi Adam alaihissalam juga menjadi nabi yang pertama dengan menerima wahyu atau diberi petunjuk-petunjuk dari Allah, sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 2, juz 2 ayat 37 yang artinya kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Yang kedua yaitu Nabi Idris. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau merupakan manusia pertama dari keturunan Nabi Adam alaihissalam yang menjadi utusan Allah. Yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan yang ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau diutus kepada kaumnya yang bernama Bani Rosyib yang selalu mendustakan Allah dan menyembah berhala. Kaum Nabi Nuh alaihissalam sebagian besar mendustakan apa yang dikatakan oleh utusan Allah yang mulia ini. Yang keempat yaitu Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam berasal dari kaum Ad. Beliau keturunan bangsa Arab yang bertempat tinggal di bukit-bukit pasir. Yang kelima yaitu Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Soleh alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaum Samud. Kaum Samud terjerumus dengan menyembah berhala dan mendustakan Nabi Soleh alaihissalam. Allah mengirimkan azab berupa suara bergemuruh dari gempa yang luar biasa sehingga memusnahkan semuanya. Yang keenam yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki gelar Khalilullah yang artinya kekasih Allah. Yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam diutus oleh Allah kepada kaumnya, yakni kaum Sadum. Kaum ini telah melakukan kemungkaran yang melewati batas. Yang ke-8 yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah seorang yang sangat sabar, penyantun, serta berhati lembut. Yang ke-9 Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dilahirkan di desa Habarun. Beliau mempunyai putra Al-Ais Nabi Yakub alaihissalam. Beliau melanjutkan risalah agama yang dibawa oleh bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam dikenal dengan sifat ramah dan pandai hingga umatnya merasa senang, rukun dan diberi kemakmuran yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10 yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam adalah putra dari Nabi Ishak alaihissalam. Dengan demikian beliau sekaligus menjadi cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang 11 Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra yang disayangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini disebabkan tidak lain karena Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak yang mulia. Ia juga dianugerahi wajah yang sangat tampan. Yang 12 Nabi Ayub alaihissalam adalah seseorang yang mempunyai kekayaan yang melimpah ruah, baik berupa binatang, ternak maupun tanah pertanian yang luas yang membentang di daerah Hauran. Yang ke-13 yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam bergelar Khatibul Anbiya yang artinya ahli pidato nabi-nabi. Ini disebabkan karena kefasihan, ketinggian dan kedalaman kata-katanya dalam menyampaikan risalah agama kepada umatnya. Yang ke-14 yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu dilahirkan pada saat Fir'aun sedang merajalela berbuat kezaliman dan sewenang-wenang di muka bumi Mesir serta membuat penduduk menjadi terpecah belah. Yang 15 Nabi Harun, yaitu seorang soleh dan berhati lembut. Yang ke-16 Nabi Zulkifli. Beliau diberi nama Zulkifli yang artinya orang yang mempunyai kesanggupan karena beliau pernah berjanji akan menyelesaikan semua persoalan serta akan memberikan keputusan yang adil di antara kaumnya. Yang ke-17 yaitu Nabi Daud alaihissalam, diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel.
18 yaitu Nabi Sulaiman, yaitu nabi yang mewarisi ilmu pengetahuan dan kitab Zabur milik Nabi Daud alaihissalam. Beliau memiliki tentara yang terdiri dari jin, manusia, dan burung-burung. Yang 19 Nabi Ilyas. Nabi Ilyas sering dipanggil dengan sebutan Ibnu Hasin. Beliau diutus untuk kaum Baal-Ba yang menyembah berhala yang bernama Baal yang berasal dari Tunisia. Nabi Ilyas itu diangkat oleh Allah menjadi rasul untuk Bani Israel yang membawa risalah ke Bani Nabiya menggantikan Nabi Ilyas. Yang ke-21 Nabi Yunus itu diberi gelar Zunnun, diutus oleh Allah untuk kaum Nainui. Umat Nabi Yunus alaihissalam banyak yang durhaka kepada Allah sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkannya. Nabi Zakaria yaitu diangkat menjadi rasul untuk kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah dan tidak pernah putus asa. Yang ke-23 Nabi Yahya yaitu putra Nabi Zakaria alaihissalam yang melanjutkan risalah ayahnya. Yang ke-24 Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi untuk menyerukan agama kepada kaum Bani Israel. Pokok ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa sama dengan ajaran Islam sekarang, yaitu mengesahkan Allah. Kitab yang diturunkan kepadanya adalah Injil. Nabi Isa alaihissalam mempunyai sahabat yang dikenal dengan nama Al-Hawariyun yang berjumlah 12 orang tentang kerasulan Nabi alaihissalam. Yang terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di dalam masyarakat jahiliyah yang menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, dan merendahkan kaum wanita. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai seorang pemuda yang memiliki sifat yang lemah lembut, suka menolong, dan selalu berkata jujur, sehingga diberi gelar Al-Amin yang artinya yang terpercaya. Yang kelima Rasul Ulul Azmi. Kalian sudah tahu bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Di antara 25 orang tersebut ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah. Adapun 5 Rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir imam beriman kepada Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam bertakwa, menegakkan ajaran-ajaran Allah. Dua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan. 4, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah. Kita Pak. Salam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.